Maka digunakan teknologi baru pada Spotify, yaitu TensorFlow Extended atau TFX. Halo, perkenalkan saya Oktav dari Bisai. Pada kesempatan ini saya akan mereview teknologi musik streaming yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, yaitu Spotify. Ya, Spotify ini kemunculannya yang pertama kali pada tahun 2008 di Swedia, kemudian saat ini sudah menginjak angka 286 juta pengguna di seluruh dunia. Mau tahu reviewnya lebih lanjut mengenai Spotify? Simak channel berikut ini. Dikutip dari labspotify.com dengan topik pembahasan For Your Ears Only Personalizing Spotify Home with Machine Learning. Jadi, singkatnya artikel tersebut membahas teknologi di balik Spotify di tahun 2020 yang disebut dengan pendekatan paved road, yang saat ini tersusun atas berbagai macam platform aplikasi seperti TensorFlow, Kubeflow, dan Google Cloud Platform. Sedikit pembahasan mengenai TensorFlow, jadi aplikasi ini merupakan framework buatan Google yang digunakan untuk membangun model AI berbasis deep learning yang dapat digunakan untuk kasus klasifikasi, regresi, dan sebagainya. Mengapa kita menggunakan framework dalam menyusun machine learning atau AI? Karena kalau kita menggunakan manual, pembuatannya misalkan dengan NumPy di Python akan memakan banyak waktu. Kita membutuhkan framework. Kemudian Kubeflow ini juga digunakan sebagai framework untuk workflow pengembangan sistem AI jenis machine learning di mana kita dapat dengan mudah membangun model dimulai dari data collection hingga evaluasi, dan untuk production pun sudah ditangani oleh Kubeflow. Kubeflow running di atas Kubernetes, salah satu open source container untuk otomasi deployment, scaling, dan sebagainya. Dan terakhir, Google Cloud Platform, di mana kita dapat menggunakannya sebagai cloud untuk storage dan manage apps flow. Spotify banyak menggunakan teknologi machine learning di sistem production-nya. Jadi machine learning ini merupakan salah satu bagian dari artificial intelligence. Pada tahun 2018, sebagian besar programming dijalankan pada pemrograman skala. Untuk pre-processing dan big data analytics digunakan SCIO. Kemudian digunakan Fitran, yaitu salah satu framework yang diciptakan oleh Spotify untuk teknik fitur transformation, yang tujuannya adalah untuk menyederhanakan konsumsi waktu pada fitur engineering pada data science dan machine learning. Dan pada proses training digunakan TensorFlow. Dengan pengembangan model ini, banyak kendala seperti kesulitan untuk berganti atau bertukaran antara Scala dan Python. Pada tahun 2019, maka digunakan teknologi baru pada Spotify, yaitu TensorFlow Extended atau TFX. Dikutip pada artikelnya di Lab Spotify, jadi digunakan TFX ini untuk memperbarui sistem sebelumnya. Kelebihan dari TFX ini adalah merupakan framework TensorFlow yang berdasarkan production scale machine learning platform. Jadi, dengan teknologi ini, data yang berhasil dikoleksi akan dapat dimasukkan ke dalam queue untuk dapat di-training kembali dan di-running di production dengan cepat. Dengan model ini, sebenarnya masih ada gap pada Spotify, yaitu kesulitan dalam pengembangan end-to-end platform. Pada tahun 2020, Spotify menggunakan framework Kubeflow Pipelines, yang hasilnya kita bisa nikmati saat ini dengan aplikasi Spotify, di mana kita bisa dengan direkomendasikan berbagai macam track atau playlist sesuai dengan behavior kita. Ya, jadi itulah telah kita dengar sama-sama teknologi di belakang Spotify, di mana Spotify menggunakan salah satu bagian dari AI, yaitu machine learning, untuk melakukan rekomendasi terhadap user. Misalkan kita diberikan semacam playlist, ataupun kita diberikan semacam self dan book yang tersedia di dashboard Spotify sesuai dengan behavior kita.
Oke, terima kasih telah menyimak channel ini. Jangan lupa untuk berlangganan terus channel Bisa AI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai AI Showcase. Bisa AI, AI for everyone.